kesempatan ini perlu saya sampaikan background daripada Mandalika, karena saya ditanya pendapat saya secara provisional bagaimana saya melihat Mandalika. Yang pertama, yang perlu saya sampaikan bahwa kami sebetulnya adalah menyelesaikan problematika yang ditinggalkan, Pak Ketua. Jadi kalau saya ditanya, saya juga, kalau uangnya hari ini 1 triliun saya minta untuk pengembangan, saya pasti tidak akan minta. Tetapi 1 triliun ini adalah menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh sebelum kami mengambil alih Mandalika. Jadi ini adalah penyelesaian hutang yang 1 triliun. Sebagai gambaran Bapak Pimpinan, itu waktu kita mengambil alih Mandalika, itu posisinya adalah mereka mempunyai short term liabilities 1,2 triliun. Mereka mempunyai long term liabilities 3,4 triliun. Dengan sumber repayment capacity hanya dari Nusa Dua. Terus terang saya tidak bisa menyelesaikan yang short term liabilities ini, di mana short term liabilities ini isi di dalamnya adalah pembangunan daripada grandstand dan juga VIP village sama kebutuhan modal kerja waktu penyelenggaraan event, yaitu 1,2 triliun. Karena itu penyelesaian ini harus dengan equity. Yang menyebabkan kerugian Mandalika itu semakin setiap tahun itu akan semakin besar. Karena ada mismatch, tidak hanya rugi, tetapi juga secara cash flow dia menjadi negatif. Karena EBITDA-nya hanya 80 miliar, kewajibannya jauh lebih besar yang menjadi cicilan jatuh temponya. Apa yang kami lakukan adalah membagi 4 kriteria di dalam, membagi ke dalam 4 business unit supaya problematika Nusa Dua ini kita bisa zoom in. Root cause problemnya apa? Mandalika ini problemnya adalah kita melakukan hutang terhadap pembangunan infrastruktur. Sehingga akibatnya apa? Muncul biaya depresiasi di dalamnya, dan muncul biaya cicilan di dalamnya, dan muncul biaya maintenance di dalamnya, yang mana investasi ini tidak memberikan revenue tambahan. Karena ada di locking dengan satu luda yang dilakukan dengan visi yang dimana seluruh aset besar kita luda dengan pihak lain yang tidak mengenerate revenue. Kerugian dalam yang terbesar itu sebetulnya dari WSBK, Pak, bukan dari MotoGP. MotoGP dia bisa melakukan bahwa operasionalnya tertutup, tetapi yang WSBK ini memunculkan kerugian. Sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan melakukan renegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini. Sehingga nanti WSBK-nya akan turun, akan kita hilangkan sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya eventnya tidak menarik crowd dan tidak menarik juga sponsorship. Ini berdampak 100 miliar penurunan daripada kerugian kita. Ini